Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Habi Yulianti dari kelas 11 Perhotelan 2 nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembersihan dan penataan tempat tidur serta kamar mandi. Kebersihan dan kerapian kamar tamu merupakan hal yang sangat penting dan harus sangat diperhatikan oleh sebuah hotel agar tamu yang menginap di hotel dapat merasakan kenyamanan, karena kenyamanan adalah hal utama sekaligus sebagai nilai jual yang harus diperhatikan di dalam sebuah hotel maupun penginapan. Kamar tamu di sebuah hotel terdiri atas dua ruangan, yaitu kamar tidur dan kamar mandi. Yang pertama, pembersihan kamar mandi atau clean bedroom, yaitu proses pembersihan kamar mandi yang merupakan areal basah dan terlebih dahulu dikerjakan. Yang kedua, pembersihan kamar tidur atau cleaning bedroom, yaitu proses pembersihan kamar tidur serta melakukan setup kelengkapan kamar dan final check. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pembersihan kamar mandi atau cleaning bedroom. Adapun tahapan pembersihannya, yang pertama, membawa peralatan dan bahan pembersih ke depan toilet dan clear up sampah dan gelas atau cup kotor. Yang kedua, flushing dan menyemprotkan toilet bowl atau clean dan membiarkan chemical bereaksi. 3. Membersihkan mirror dengan glass cleaner dan squeezing dengan rapi dan bersih. 4. Membersihkan waste basin dan keran dengan MPC secara merata dengan spons dan melakukan pembilasan. 5. Membersihkan shower dengan MPC dan spons secara merata dan mengeringkan dengan CMOS. 6. Membersihkan bathtub secara merata dengan MPC dan spons, kemudian membilasnya dengan air dan mengeringkan dengan CMOS. 7. Kembali membersihkan toilet bowl dengan menggosok setiap permukaan bagian dalam dengan bowl brush dengan bersih dan mengeringkan dengan CMOS. 8. Apabila seluruh peralatan toilet sudah dibersihkan, lakukan pembersihan area lantai dengan menggosok permukaan yang kotor dengan MPC dan floor brush. 9. Atau yang terakhir, melakukan pengepelan atau mop dari bagian dalam ke bagian luar secara merata dan bersih. Selanjutnya, penataan kamar mandi. Setelah room attendant selesai membersihkan kamar mandi, langkah selanjutnya adalah melengkapi guest amenities pada kamar tamu, yaitu sebagai berikut. 1. Bak mandi atau bathtub. Bathtub pada kamar mandi hotel umumnya dilengkapi 1 buah bed mat, 1 buah sabun atau shower gel, dan sampo. Perlengkapan tersebut diletakkan pada tempat sabun atau disimpan di bagian pinggir atas bathtub. 2. Tempat mencuci tangan atau wash basin. Wash basin dilengkapi dengan 2 buah gelas untuk menggosok gigi. Set guest soapbrush dalam wadah di wash basin. Bath soap, bath foam, comb, disposal bag, cotton pad, sampo, conditioner, toothbrush, and paste, sanitasi can, dan shower cup. 3. Kakus atau toilet bowl dan pijat dilengkapi dengan toilet bowl, tisu, dan sanitary bag. 4. Rak handuk atau towel rack dilengkapi dengan 2 buah bath towel, 2 hand towel, dan 2 buah face towel yang diletakkan secara digantung ataupun dilipat dengan rapi. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pembersihan kamar tidur atau cleaning bedroom. Pembersihan kamar tidur hotel diperlukan metode yang tepat sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Metode pembersihan kamar tidur hotel yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, dusting. Dusting merupakan teknik membersihkan debu menggunakan lap kering. Yang kedua, dam dusting. Dam dusting adalah membersihkan debu menggunakan lap yang lembab atau setengah basah agar debu menempel pada lap tersebut. Yang ketiga, polishing. Polishing merupakan proses perawatan benda atau perabotan yang terbuat dari kayu. 4. Glass wiping. Glass wiping adalah proses pembersihan permukaan kaca menggunakan glass wiper. 5. Vacuuming. Vacuuming dilakukan untuk membersihkan karpet pada lantai kamar tidur hotel. Alat yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan ini adalah vacuum cleaner yang pada bagian dalam tangki sudah diberikan carpet cleaner. Adapun alat dan bahan pembersih yang diperlukan dalam pembersihan tempat tidur. Yang pertama, peralatan pembersih terdiri atas dust cloth, clean cloth, paddle, sprayer, glass wiper, dan vacuum cleaner. Yang kedua, ada bahan pembersih atau pembersih berbahan kimia terdiri atas wooden polisher, glass cleaner, dan carpet cleaner. Adapun langkah-langkah dalam membersihkan kamar tidur. 1. Sebelum melakukan pembersihan kamar, pindahkan barang-barang yang terletak di atas meja untuk memudahkan pekerjaan. 2. Lipatlah lap dengan rapi lalu bersihkan semua perabotan kamar. Pastikan agar tidak ada bagian yang terlewatkan. 3. Mulailah mengerjakan kegiatan pembersihan dari serambi kanan, serambi kamar, atau tempat lain yang telah ditentukan. Kemudian lakukan secara berurutan berputar sesuai dengan arah jarum jam atau sebaliknya. 4. Semir perabotan atau perlengkapan kamar menggunakan lap yang sudah dicampuri dengan furnitur polish secara berkala. 5. Setelah semuanya bersih dari debu, letakkan lap lembut atau soft cloth pada tempatnya. Kemudian ambil perlengkapan dan bahan pembersih kaca untuk membersihkan kaca jendela dan cermin dengan menggunakan glass wiping. 6. Setelah perlengkapan kamar tidur dibersihkan, lakukan pemeriksaan ulang perabot kamar tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penataan tempat tidur atau making bed. Setelah perlengkapan kamar tidur hotel selesai dibersihkan, langkah selanjutnya adalah melengkapi guest amenities yang digunakan untuk kebutuhan tamu selama menginap di hotel. Guest surplus yang harus dilengkapi pada kamar tamu yaitu sebagai berikut. 1. Neck table. Pada bagian atas neck table diletakkan satu buah memo pad, satu buah pulpen, satu buah message form, dan satu lembar telepon line card. Pada bagian bawah neck table dilengkapi satu buah telepon directory dan satu buah majalah atau surat kabar. 2. Dressing table. Pada bagian atas dressing table atau meja rias diletakkan amenities dan terdiri atas satu buah asbak, satu buah korek api, satu buah termos, dan 2 gelas untuk minum di atas coffee tray. Pada bagian dalam laci terdiri atas satu buah room service menu, map stationery, 4 lembar kertas surat, 3 buah amplop surat, 1 lembar postcard berlogo hotel, 2 lembar kertas faksimil, dan 1 lembar guest comment slip. Yang ketiga, wardrobe atau lemari pakaian. Di dalam wardrobe atau lemari pakaian, room attendant menyiapkan 8 buah gantungan baju atau hanger, 4 lembar laundry list, 4 lembar dry cleaning list, 4 buah laundry bag, dan 2 buah extra pillow yang sudah dibungkus dengan plastik dan diletakkan pada rak bagian atas. 4. Door knob. Amenities pada door knob atau pegangan pintu adalah 1 lembar do not disturb atau DND atau please make up my room sign and 1 lembar door knob menu. Fungsi door knob sign pada pegangan pintu adalah untuk memberi informasi kepada room boy atau roommate mengenai kamar yang tidak boleh dimasuki, kamar yang memerlukan room service, dan kamar yang memerlukan penataan. Adapun pemeriksaan terakhir atau final check merupakan pemeriksaan terakhir yang merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap kamar yang sudah selesai dibersihkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberadaan objek yang belum dibersihkan atau peralatan dan bahan pembersih yang masih tertinggal di dalam kamar tamu. Kegiatan final checking dilakukan dengan cara clockwise atau unclockwise seperti pada kegiatan freeze checking dan fasting. Hal terakhir yang dilakukan dalam penataan tempat tidur yaitu pengisian room attendant control set.
Setelah selesai melakukan pemeriksaan terakhir atau final check, tugas selanjutnya adalah mengisi formulir room attendant control set. Pada formulir tersebut, Rumboy atau roommate mencatat semua linen, kuas, saplas, dan kuas amenities yang sudah ditata dengan rapi, serta keterangan lainnya selama mengerjakan kamar sesuai dengan standar operasional prosedur. Setelah mengisi formulir pada room attendant control set, Rumboy atau roommate mendorong room attendant control dan melanjutkan penataan kamar tamu selanjutnya. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.